Selamat pagi pemirsa Kompas TV Tenggarong. Kembali dalam program Sapa Kalimantan Timur. Bersama saya Rida Ain yang akan memandu program pada hari ini. Membahas mengenai kegiatan Blue Economy yang dilaksanakan di Pulau Maratua. Dan obrolan hari ini tidak akan menarik tanpa kehadiran narasumber-narasumber yang luar biasa. Selamat datang pada Bang Rijal dan juga Bang Bayu. Saya perkenalkan kepada pemirsa sekalian, narasumber kita yang pertama ada Bang Rijal selaku Ketua dari KPM-KB Samarinda yang merupakan pelopor dari kegiatan diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu ada Bang Bayu Iswahyudi selaku pendamping volunteer dalam kegiatan diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Baik, selamat pagi Bang, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Selamat pagi semuanya. Mungkin pertama-tama kita akan mendengar terlebih dahulu bagaimana pandangan narasumber-narasumber kita terkait apa itu Blue Economy. Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Bang Bayu. Ya, terima kasih Mbak Rida. Jadi sebenarnya sebelum Blue Economy ini terjadi, itu ada Green Economy, itu ekonomi hijau. Kita fokus pada daratan, ternyata itu gagal. Terus pada 2021, para petinggi-petinggi kita ini melakukan konferensi di Darussalam. Itu tentang deklarasi on Blue Economy. Jadi dari deklarasi itu terbentuklah satu program namanya Blue Economy yang akan nanti disebar di seluruh ASEAN. Gitu. Baik, untuk Bang Rijal bagaimana pendapatnya mengenai Blue Economy? Ya, kalau berbicara Blue Economy ini kan bisa kata kerennya bisa dibilang ekonomi biru. Di ekonomi biru ini yang memang konsentrasinya pemanfaatan alam, khususnya laut, untuk bagaimana menghasilkan ekonomi. Jadi memang dari beberapa literatur yang kita dapatkan bahwa ekonomi biru itu konsep yang dimana pemanfaatan alam yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kita biasanya kalau teman-teman anak hukum itu kan ada namanya di undang-undang itu pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi dan segala isi yang ada di daratan kemudian di lautan itu diperuntukkan dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Maka konsep Blue Economy itulah yang menjadi pemanfaatan alam untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, sebagai ketua dari KPM-KB Samarinda nih, boleh cerita nggak secara singkat mengenai apa sih sebenarnya KPM-KB Samarinda itu? Ya, kalau berbicara KPM-KB itu bisa dibilang organisasi kedaerahan yang memang menghimpun pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi di Kota Samarinda. Karena makanya namanya KPM-KB Samarinda. KPM-KB ini memang sudah ada sejak tahun 80. Jadi memang secara historis umur KPM-KB memang sudah sangat lama. Tapi semakin kesini memang kita selalu mengupayakan bagaimana KPM-KB ini bisa mengakomodir semua rekan-rekan teman-teman yang sedang berkuliah atau yang sedang menempuh pendidikan di Samarinda untuk kita saling kenal. Makanya namanya KPM-KB, Keluarga Pelajar Mahasiswa Optenbrau Samarinda. Oke. Dan untuk pertanyaan Bang Bayu, kira-kira kapan Blue Economy ini masuk di Indonesia dan kenapa Maratua dipilih sebagai tempat program Blue Economy tersebut? Jadi Blue Economy ini masuk ke Indonesia tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober. Kenapa kok masuk ke Indonesia? Karena dilihat wilayah maritim kita itu luas kan, tahu sendiri bahwa Indonesia itu terkenal dengan negara kepulauan. Nah, maka dari itu dari program ini masuklah ke Indonesia
diharapkan bisa membantu ekonomi dari green economy tadi berpindah jadi blue economy. Nah, diharapkan nanti kita bisa memberdayakan sisi laut kita sebagai penopang ekonomi selanjutnya. Terus kenapa kok ke Maratua? Dilihat sendiri dari geografisnya. Maratua itu kelihatan indah gitu ya. Selain itu juga cocok untuk pengembangan blue economy karena di sana ada tempat kampung di Kepulauan Maratua. Jadi kalau dibilang kenapa kok di Maratua? Karena di sana yang dibilang cocok untuk dikembangkan blue economy. Mungkin Bang Rizal ada yang ingin ditambahkan? Ya, pertanyaannya kenapa atau kapan ya tadi ya? Ya, kenapa dan Kapan? Ya. Kalau berbicara kenapa dan kapan, artinya di dalam Indonesia, khususnya Indonesia, negara kepulauan, memang ada beberapa yang memang masuk dalam catatan untuk menjadi kawasan blue economy. Tapi setelah beberapa peneliti yang beberapa literatur yang kita baca, bahwa memang negara kepulauan Maratua itu sangat tepat dijadikan untuk kawasan blue economy karena memang di Maratua sendiri terumbu karang yang ada di sana itu memang masuk di dalam kawasan apa ya namanya segitiga apa yang memang triangle terumbu karang ya. Jadi memang kata peneliti di dalam laut itu bisa menghasilkan oksigen 5 kali lipat daripada oksigen yang ada di daratan. Nah, jadi kenapa ini kan blue economy kerjasama pemerintah provinsi atau KKP, Kementerian Perikanan di pusat dengan provinsi kemudian Kabupaten Berau sendiri. Nah, itu kerjasamanya dengan negara Seychelles. Nah, negara Seychelles itu adalah negara kepulauan juga yang mereka menganut sistem namanya itu blue economy. Makanya akan dicoba diterapkan. Hampir ada kemiripan. Artinya potensi yang ada di Maratua itu akan bisa dilakukan seperti di negara Seychelles. Saya kira itu. Baik pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini. Itu tadi mengenai pandangan narasumber terkait blue economy dan informasi mengenai KPM KB Samarinda. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, pembicaraan ini akan semakin menarik di segmen selanjutnya. Tetap di program Sapa Kaltim. Pemirsa, masih di program Sapa Kaltim bersama saya Rida Ain dan kedua narasumber kita yaitu Ketua KPMKB Samarinda dan juga pendamping volunteer diskusi Blue Economy Maratua. Baik, kita melanjutkan pertanyaan yang tadi pemirsa. Sekarang untuk Bang Rizal nih, apa sih sebenarnya alasan KPMKB Samarinda ini melakukan kegiatan diskusi Blue Economy di Pulau Maratua? Ya, kalau yang menjadi alasan kami ya karena memang sisi penasarannya, kami juga penasaran bahwa bagaimana sih yang dikatakan blue economy yang secara kasat mata, dan ternyata berbicara konsep berbicara ketika kita melakukan kajian diskusi dengan beberapa narasumber yang memang membidangi, kita paham dan kita juga penasaran kalaupun tidak melakukan studi lapangan. Jadi memang hal yang penasaran itulah yang menjadikan kami alasan untuk secara langsung melakukan kegiatan mengetahui secara langsung blue economy di Maratua, sekaligus juga bagaimana sih memetakan apa yang menjadi permasalahannya di Maratua. Baik, sehubungan dengan rencana pembangunan ekonomi biru berkelanjutan, lalu bagaimana konsep dari penerapan blue economy di Maratua tersebut? Ya,
Kalau berbicara konsep kan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kami coba menawarkan bagaimana ketika dana blue economy itu ada, ya kan, itu dapat menyasar 5 aspek atau 5 pilar yang kami coba rangkum. Ada namanya pilar pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah, pengembangan pemberdayaan masyarakat ini pengembangan pemberdayaan manusia. Ya, manusia. Jadi seperti contoh melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya edukasi, pemberian beasiswa untuk menunjang pendidikan, dan kemudian ada, itu yang pertama. Yang kedua ada peningkatan kesehatan. Nah, peningkatan kesehatan ini bisa diartikan bahwa program Blue Economy itu bisa menyasar untuk pemberian yang sifatnya kesehatan, bisa dilihat untuk kayak bantuan kesehatan, pengobatan gratis atau pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kemudian ada melakukan kayak misalnya sunat massal gitu yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan. Kemudian ada juga yang ketiga itu sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini kan artinya akses seluruh untuk menunjang. Ini yang paling penting sebenarnya. Kayak misalnya di Maratua itu setelah kita membuat kegiatan, masih ada daerah yang masih belum tersentuh dengan aliran listrik PLN. Nah, ini kan yang menjadi juga salah satu catatan kita, bahwa untuk menunjang kesejahteraan masyarakat itu sarana prasarananya memang juga harus terpenuhi. Nah, salah satunya tadi contoh yang bisa kita berikan adalah kayak seperti dengan teralir semuanya desa di sana PLN masuk, artinya tidak ada lagi desa yang gelap pada malam hari. Nah, kemudian ada juga ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan ini ada 3 poin yang bisa kita masuk. Pertama, koperasi, kemudian badan usaha milik kampung, kemudian pelaku UMKM. Nah, kita harapkan ketika dana Blue Economy ini terrealisasi, maka bisa menyasar untuk melakukan pengembangan modal usaha dari 3 pelaku tadi seperti bungkam, badan usaha milik kampung, ada koperasi, dan juga ada UMKM. Nah, terakhir ada ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini lebih menyasar seperti kalau karena sifatnya di sana perairan, artinya di sana lebih banyak masyarakat itu menjadi nelayan. Nah, nelayan ini kan contoh simpelnya pemberian alat tangkap secara merata yang sifatnya bertujuan untuk menjaga laut dan juga menghindari terjadinya illegal fishing yang diakibatkan seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Saya kira itu. Lalu untuk pertanyaan kepada Bang Bayu, bagaimana sih pemetaan permasalahan kampung yang ada di Maratua? Oke, untuk permasalahan kampung ya, kami pikir selama ini setelah tingginya nama Maratua di pariwisata itu tidak punya masalah gitu kan. Ternyata setelah kami ke sana, wah luar biasa. Banyak anak-anak yang putus sekolah, sarana umumnya kurang, baru kemudian permasalahan lahan dan yang lain-lain. Nah, itu untuk pemetaan itu sendiri kami sudah melakukan observasi terkait dengan pemetaannya. Kami datang ke desa, setiap desa kami bagi kelompoknya. Kami sudah membuat suatu rincian, itu kami rangkum dalam satu namanya policy brief. Itu nanti sasarannya kami serahkan ke pihak yang berwenang. Harapannya permasalahan kampung nanti bisa diselesaikan dengan adanya
realisasi blue ekonomi ini nanti begitu. Lalu bagaimana kondisi Maratua sebelum adanya Blue Economy ini masuk? Dan apakah program Blue Economy ini sudah dilaksanakan di Maratua? Oke. Jadi kondisi realisasi di lapangan, kondisi Maratua itu banyak dibilang ya masyarakat yang jauh dari kata sejahtera ya. Dibilang nelayan, tapi penghasilan per hari bisa 25.000 atau tidak ada gitu. Itu kan sangat dibilang jauh dari kata sejahtera. Belum tadi anak-anak mereka perlu sekolah yang dikatakan notabene PP untuk pergi ke sekolah itu 20.000 gitu. Belum makan rumah dan yang lain kan. Nah, itu dia dibilang parah lah dibilangnya. Kalau saya bilang ya. Dengan nama pariwisata yang tinggi di Maratua itu sesuatu yang tidak bisa dikatakan ini baik. Jadi diharapkan nanti andai kata Blue Economy masuk ke dalam sana, itu permasalahan itu semuanya sudah teratasi. Sedangkan untuk saat ini dibilang Blue Economy belum masuk, hanya baru bersosialisasi. Itu pun kami mencoba untuk membantu bersosialisasi tentang Blue Economy tadi. Ternyata masyarakat sana juga belum tahu apa itu Blue Economy. Lalu bagaimana kira-kira dampak dari diterapkannya Blue Economy di Pulau Maratua? Oke. Kalau dari dampaknya tersendiri, kami ngelihat dari perencanaan pemerintah juga, dilihat kami dari observasinya, kelihatannya Blue Economy nanti akan membuka peluang kerja sekitar 7 juta kalau tidak salah ya. 7 juta lapangan kerja itu di sektor pariwisata. Jadi andai kata Blue Economy masuk di Pulau Maratua, nanti masyarakat sekitar bisa dibimbing untuk membuka suatu usaha, entah itu usaha mikro atau usaha makro gitu, di sektor pariwisata atau olah makanan. Karena sasaran Blue Economy nanti kan menopang ekonomi kita gitu kan. Diharapkan juga nanti banyak energi terbarukan di sana yang diterapkan di Pulau Maratua nanti, gitu sih Mbak. Baik, itu tadi pemirsa mengenai konsep dari Blue Economy di Maratua dan juga bagaimana pemetaan keadaan kampung di Maratua. Baik pemirsa, tetap di program Sapa Kaltim. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh lagi dan jangan kemana-mana. Masih di program Sapa Kaltim bersama saya Rida Ain dan kedua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ketua KPMKB Samarinda dan juga pendamping volunteer diskusi Blue Economy Maratua. Mungkin kita akan melanjutkan perbincangan mengenai kira-kira apakah ada rencana ke depannya terkait program Blue Economy. Ya, kalau rencana ke depan terkait pengawalan ya, pastinya kita akan terus mengawal terkait Blue Economy itu. Di KPMKB sendiri akan menjadikan agenda rutin untuk berkegiatan setiap tahunnya di Maratua. Untuk salah satu langkah konkret untuk kita mengawal agar konsep Blue Economy yang akan diterapkan di sana betul-betul terrealisasi secara utuh demi kesejahteraan masyarakat. Nah, ke depan juga kita kemarin deklarasi namanya BEDS. BEDS ini Blue Economy College Student yang memang konsentrasinya hampir mirip semacam NGO ya, NGO yang memang konsentrasinya kita fokuskan juga mengawal isu-isu terkait Blue Economy yang ada di Maratua. Nah, kenapa BEDS? Karena menurut kita harus membuat suatu lembaga yang memang cakupannya bisa menerima secara umum. Artinya kalau pakai KPMKB itu terbatas. Jadi teman-teman berinisiatif dari KPMKB menggagas dan mendorong untuk dilakukannya atau dibentuknya Blue Economy College Student itu sebagaimana nanti bisa mengumpulkan
anak-anak muda yang jago-jago, yang kemudian nanti kita bareng berkegiatan dan kemudian juga mengawal Blue Economy itu di Maratua. Lalu bagaimana harapannya untuk kedepannya ini terkait batch itu sendiri? Ya, kalau berbicara harapan tentunya kita semua berharap ya supaya ke depan juga lancar dan kemudian kita bisa melakukan program yang memang sifatnya itu berdampak. Ya memang karena kalau melihat batch itu peluangnya akan lebih besar karena memang batch ini kita fokuskan untuk mereka itu konsentrasinya berbicara Blue Economy, jadi tidak berbicara yang lain. Artinya yang kita usulkan 5 pilar pembangunan berkelanjutan untuk menunjang Blue Economy di sana itu bisa betul-betul terrealisasi secara utuh. Lalu dengan Bang Bayu apa ada tambahan mengenai harapan untuk batch itu sendiri? Ya mungkin nanti harapannya untuk batch itu jadi wadah gitu ya, jadi wadah untuk kita juga untuk penelitian di sana. Setiap program yang nanti jatuh ke Maratua itu perlu dikaji apakah ini strategis atau tidak. Kalau memang ini bagus, nah batch bisa melakukan atau membantu untuk program tersebut gitu. Mungkin begitu saja. Dan untuk Bang Bayu nih, akankah kira-kira masyarakat Maratua ini siap untuk menerima program Blue Economy tersebut? Kalau dibilang siap atau enggaknya, dari observasi lapangan kemarin kan mereka banyak tidak tahu tuh apa yang disebut Blue Economy. Kalau dibilang siap atau tidaknya pasti mereka belum siap untuk menerima program Blue Economy ini. Makanya kita tarik ini pemuda-pemuda Berau masuk ke batch untuk mengawal program itu. Nggak bisa Bang, kalau dibilang pemerintah modal itu nggak bisa. Dia juga butuh pemuda untuk pemikir juga perencana ya. Gitu sih Mbak. Lalu bagaimana harapannya kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk mendukung Blue Economy tersebut? Oh, harapannya untuk masyarakat dengan adanya batch ini, kita bisa bantu masyarakat untuk mengerti apa itu Blue Economy, kita bisa membangun ekonomi, juga sekalian kita sebagai penyambung lidah pemerintah ke masyarakat juga. Nanti masyarakat merasa terbantu atas kehadiran kita, begitu sih Mbak. Untuk program-programnya sendiri agar bisa berjalan lancar, perlu kita gitu di dalam Blue Economy ini. Dan untuk Bang Rizal sendiri bagaimana harapannya kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk mendukung Blue Economy? Ya, kalau saya sih tentu semuanya ini tidak bisa dilakukan dengan secara sendiri-sendiri. Memang harus ada kolaborasi yang aktif yang secara masif dilakukan dari kelompok pemuda, kemudian kelompok masyarakat, dan juga kelompok yang pemerintah, utama seperti itu. Jadi memang kita saling bergandeng lah, karena memang di sisi 3 komponen yang saya sebutkan tadi itu, kalau misalnya kita kurang lemah atau di dalam pemberdayaan pemudanya, maka bisa pastikan kemungkinan bisa terjadi masyarakat akan menikmati, tetapi pemuda yang akan menjadi masa bodoh. Padahal sementara kita berpangku atau kita berharap bahwa pemuda-pemuda sana yang bisa menjadi regenerasi untuk melanjutkan tongkat-tongkat perjuangan anak-anak muda yang nantinya akan dinikmati masyarakat di sana. Selanjutnya mungkin Bang Rizal akan memberikan closing statement untuk talk show kita hari ini. Closing statement. Ya, kalau berbicara closing statement ya, kalau saya sih secara pribadi jangan pernah berhenti untuk melakukan hal baik, karena menurut saya di tengah-tengah kurangnya sumber daya manusia yang berada di daerah terluar, itu sangat membutuhkan peran dan upaya orang-orang baik. Jadi tidak cukup kalau kita berbicara hanya teori-teori tanpa harus ada praktek, tapi akan lebih baik ketika praktek dan teori itu dilakukan secara bersama-sama. Maka dari itu saya juga berpesan untuk para anak-anak muda, jangan lelah untuk melakukan hal-hal baik, karena menurut saya hal baik itu adalah harapan semua orang. Saya kira itu. Terima kasih banyak waktunya kepada Bang Rizal dan juga Bang Bayu. Itulah pemirsa bincang-bincang kita hari ini mengenai kegiatan diskusi Blue Economy di Pulau Maratua. Baik, terima kasih banyak pemirsa sudah setia bersama kami di program Sapa Kaltim. Sampai jumpa di program Sapa Kaltim edisi berikutnya. Saya Rida Ain, pamit undur diri.